Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang hari ini kita semua di SDN Negeri Lerang 4 ya, Kalitidu, Bojonegoro. Kita berkumpul di sini untuk mengadakan pertemuan diskusi untuk membentuk visi dari JGB yang nantinya akan kita aktualisasikan sebagai salah satu bagian dari visi sekolah. Sholawat serta salam tidak lupa kita bacakan kepada Nabi besar kita bersama, Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Arif Sulistyo dari SMA Negeri 1 Kasiman. Di sini saya selaku pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 yang mendampingi CGP saya atau calon guru penggerak saya, Bapak Andriawan. Hari ini sudah saya ungkapkan di depan tadi kita akan melaksanakan bersama diskusi yang akan membedah apa yang menjadi visi dari Bapak Andriawan, dan pelaksanaan diskusi ini apabila nanti dianggap diskusi ini baik, temanya ini baik, maka apabila waktunya tidak mencukupi bisa dibicarakan lebih lanjut pada rapat-rapat di sekolah secara intern. Acara selanjutnya adalah setelah pembukaan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang nanti bisa menyampaikan sepatah dua patah kata, kemudian langsung dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi dari Pak Andriawan selaku CGP Angkatan 11. Kemudian nanti ada langsung ditutup untuk acara penutup. Kita menginjak acara pertama, kita buka bersama-sama acara pada diskusi pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu Erni, bisa menyampaikan sepatah dua patah kata untuk pelaksanaan diskusi ini. Waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang saya hormati Bapak pengajar praktek CGP GP Angkatan 11 Bapak Arif Sulistyo, Pak Andriawan selaku CGP dari SDN Lerang 4, serta Bapak Ibu guru peserta diskusi atau pemaparan visi dan prakarsa perubahan pada hari ini. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita sampai detik hari ini kita masih diberikan kesehatan, dapat silaturahim dalam kegiatan diskusi pada hari ini. Tak lupa salam dan sholawat semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti di akhir zaman akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, terkhusus kepada Bapak PP, Bapak Arif Sulistyo,
Terima kasih atas kerawan panjenengan di SDN kami, di SDN Leran 4 dalam rangka PI kedua untuk CGP dari SDN Leran 4, yaitu Bapak Andriawan, yang mana pada pagi hari ini Pak Andri akan mendapatkan pembimbingan untuk menyampaikan visi misinya, prakarsanya, dan tentu saja itu kami harapkan apa yang akan dilakukan oleh Pak Andri, apa yang akan disampaikan Pak Andri nanti akan membawa perubahan, betul-betul membawa perubahan untuk SD kami secara khusus dapat menjadi lebih meningkat. Terima kasih yang tak terhingga untuk panjenengan Pak Arif. Mohon bimbingannya Pak supaya Pak Andri memang benar-benar bisa berkembang atau meningkatkan ilmunya, kapasitasnya sebagai guru dengan adanya program penggerak angkatan 11 ini. Itu besar harapan kami dan juga Bapak Ibu guru yang lain, dengan adanya teman-temannya menjadi guru penggerak, itu dapat membawa perubahan di SD Leran 4, membawa manfaat bagi teman-teman guru, khususnya tentu saja nanti dapat dipraktekkan untuk kemajuan di SDN Leran 4 dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini. Itu Pak Arif, sekali lagi mohon bimbingannya, mohon arahannya, ilmunya, supaya Pak Andri dapat menjadi salah satu penggerak, salah satu penggerak di SDN Leran 4 ini. Itu harapan kami. Dan tentu saja Pak Andri nanti apa yang telah diberi pembimbingan dari pengajar praktek panjenengan dapat panjenengan praktekkan. Semoga panjenengan bisa membawa manfaat, membawa perubahan di SDN Leran 4. Itu yang dapat saya sampaikan Pak Arif. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Monggo untuk waktunya dapat dilanjut sampai nanti selesai CGP ini, angkatan 11 ini sampai selesai. Itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada khilafnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erni atas sambutannya. Kita langsung saja Bapak Ibu, kita masuk acara inti, yaitu tentang membedah diskusi visi tentang apa yang ingin disampaikan Pak Andriawan dalam prakarsa perubahan. Waktu dan tempat dipersilakan ke Pak Andriawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Arif Sulistyo selaku PP saya ucapkan selamat datang di SDN Leran 4.
Terus kedua yang kami hormati Bu Erni Ambarwati selaku Kepala Sekolah SD Lean 4, kemudian Bapak Ibu Guru SD Lean 4, terima kasih saya ucapkan kehadirannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam diskusi visi prakarsa perubahan yang telah saya buat. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Pada pagi hari ini perkenankan saya untuk membedah. Jadi sebelum saya membedah ini saya ingin bercerita sedikit Bapak Ibu. Jadi saya itu pada CGP ini kurang lebih 1 bulan ini saya banyak sekali belajar Bapak Ibu. Mulai dari modul 1.1 sampai dengan sekarang itu masuk ke modul 1.4. 1.1 itu saya belajar tentang apa yang namanya filosofi pendidikan yang diajarkan, yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak pendidikan kita. Itu banyak sekali filosofi beliau itu yang kemungkinan sudah kita lakukan tapi baru kita sadari. Itu yang saya rasakan Bapak itu. Jadi sangat kita berpikir lagi flashback ke belakang. Oh, saya mengajar seperti ini. Itu saya sangat rasakan seperti pembelajaran berpusat pada murid. Itu pembelajaran kurikulum merdeka sekarang. Kalau dulu saya itu kan sering banyak bercerita, banyak teacher center, artinya guru yang berceramah, dalam arti pembelajaran itu berpusat pada guru. Itu yang dulu saya lakukan. Tapi setelah kurikulum merdeka ini saya banyak belajar, akhirnya saya beralih ke pola pendidikan itu saya terapkan untuk berpusat pada siswa. Bagaimana menggali potensi siswa, bagaimana menggali keaktifan siswa, bakat siswa itu saya kembangkan. Keinginan siswa untuk belajar itu saya benar-benar saya gali kemampuan siswa itu. Ya meskipun belum sepenuhnya bisa, tapi sedikit banyak saya mulai belajar gitu. Itu yang saya peroleh. Terus kemudian yang kedua itu modul 1.2 itu saya belajar tentang peran sebagai guru penggerak. Jadi nilai dan peran guru penggerak. Bagaimana menjadi guru penggerak itu? Nah, yang saya pahami guru penggerak itu harus seperti ini. Ternyata tidak Bapak Ibu. Semua orang itu bisa jadi guru penggerak, ya. Nilai dan peran itu sudah ada pada diri kita. Yang saya bilang tadi, kita itu kurang menyadari. Oh, saya sudah melakukan seperti ini, berarti saya guru penggerak. Iya, memang benar seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi terus kita ikut pendidikan terus dikatakan guru penggerak, enggak. Artinya guru penggerak itu guru yang bisa menggerakkan, membuat perubahan pada sekolah ke arah yang baik. Itu yang saya pelajari 1.2 itu. Terus kemudian selanjutnya itu 1.3 itu tentang visi dan misi. Bagaimana kita itu belajar sekolah itu tujuannya kemana? Supaya kita di dermaga, mau naik kapal, kita arahnya kemana? Kan samudra itu luas. Kalau kita asal yang penting didayung aja, ya benar sampai tujuan, tapi tidak tahu kemana tujuannya. Itu yang saya pelajari. Jadi dari 1.3 itu saya belajar, oh yang namanya bahtera perahu itu harus ada tujuannya kita kemana. Itu yang harus kita tuju fokusnya. Dan nanti kan pasti ada persiapan apa yang harus disiapkan, perahunya atau perlengkapannya, pelampungnya atau solarnya, itu bahan makanannya untuk di perjalanan itu harus siapkan. Seperti halnya kita membuat visi di sekolah. Oh, kita itu ingin mencapai sekolah seperti ini. Artinya kita harus mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan itu. Itu menurut saya. Itu yang setelah saya pahami versi saya. Jadi mungkin dari teman-teman ada tambahan atau masukan tentang pemahaman saya. Mungkin Pak PP saya ini membimbing saya, terima kasih sekali. Mungkin ada tambahan atau mungkin pemahaman pola pikir saya yang kurang pas dengan modul yang sudah saya pahami, mungkin saya minta untuk masukan atau pembenahan sedikit
tentang apa yang sudah saya pahami itu. Sebelum lanjut lagi ke 1.4 yang mohon maaf itu banyak tugas sekali Pak. 1.4 ini teman saya Bu Tuti itu saya mengatakan 1.4 itu tugasnya banyak sekali Pak. Jadi harus ekstra gitu. Ada Zoom, ada kolaborasi, ada diskusi juga, modulnya banyak sekali. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini saya sudah membuat PPT ini tentang visi dan prakarsa perubahan. Lanjutnya Bu Tuti. Sebelum kita mulai, tujuan diskusi ini adalah mendiskusikan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa depan. Jadi kita itu mempunyai cita-cita untuk murid kita. Apa ya yang ingin kita terapkan untuk anak itu? Anak itu supaya seperti apa gitu. Di masa depan itu kita punya arah tujuan untuk mencapai tersebut. Tuh. Seperti halnya tadi saya katakan kapal tadi, kalau kita sekolah itu sebuah kapal, kita mau kemana gitu. Itu suatu mengingatkan saya pada dulu itu saya pernah ikut sekolah unggulan Pak. Sekolah unggulan itu sama sama kepala sekolah dulu itu diajak mengikuti pendidikan sekolah unggulan. Bagaimana membuat sekolah unggulan? Ternyata ya sama saja dengan ini, visi dan misi untuk kedepannya. Kalau kita tidak punya visi dan misi, kita tidak tahu sekolah itu arahnya kemana. Seperti hanya sekolah unggulan. Sekolah unggulan itu bukan sekolah yang bagus, bukan ternyata. Jadi satu saja produk dalam sekolah yang bisa menjadi keunggulan sekolah kita. Itu bisa mengambil dari kearifan lokal juga. Itu tidak perlu bersaing dengan sekolah lain, tidak perlu sebenarnya. Kita gali saja satu apa yang bisa kita unggulkan gitu secara konsisten itu. Itu yang saya pelajari dulu. Terus kemudian lanjutnya Bu. Merdeka belajar adalah salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Jadi menurut pengertiannya merdeka belajar itu adalah salah satu usaha kita untuk kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi. Jadi kita tidak bisa membatasi bagaimana cara berpikir kita. Kita bebas berpikir, kita bebas berekspresi selama itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi tidak melampaui batas, itu bebas. Jadi saya terapkan itu anak-anak itu pikirannya macam-macam. Jadi unik-unik sekali. Nah, di situ kita bisa sharing dengan anak-anak ternyata, oh inginnya seperti ini, Pak saya punya ide seperti ini. Ini suatu masukan pada saya juga, mengingat pengertian dari merdeka belajar ini. Jadi berpikir bagaimana dia mengekspresikan. Tidak semua anak itu pandai berpikir, tidak. Kalau kita tidak mengarahkan cara berpikirnya seperti ini loh nak. Kalau sudah bisa, kita mengarahkan ke arah yang baik itu saja. Jadi nilai-nilai yang positif pada diri anak itu tadi. Ekspresi wujud dari anak itu sendiri. Bakat dan minat anak itu bisa diekspresikan dalam bentuk prestasi juga. Dia sukanya olahraga, kita wujudkan dalam olahraga. Dia sukanya membaca, kita arahkan ke membaca, menulis seperti itu, baca puisi atau membuat buku, bisa juga pantomim atau membaca puisi. Itu salah satu ekspresi anak. Tuh. Lanjutnya Bu. Nah, tujuannya itu mengoptimalkan bakat dan bisa memberikan sumbangan yang paling baik dalam berkarya bagi bangsa. Jadi merdeka belajar itu tujuannya apa? Bakat. Setiap anak itu punya bakat yang sangat unik dan tidak sama. Meskipun sama tapi kapasitasnya tidak sama juga. Sama-sama pintar menggambar, tapi pasti ada perbedaannya. Oh ini pintar menggambar ini, oh ini pintar menggambar ini. Itu pasti ada keunggulannya. Tidak sesama, oh ini pintar gambar, misalnya pemandangan sama pemandangan enggak. Pasti ada ciri khasnya tersendiri. Itu sudah saya coba pada anak-anak, ternyata seperti itu. Jadi kita tidak bisa, seperti halnya mau nyanyi. Menyanyi itu kan banyak disukai anak itu. Tapi karakter suaranya juga beda-beda. Ada yang besar, ada yang suaranya kecil tapi tinggi. Itu macam-macam. Itu salah satu bakat anak. Nah tujuannya apa? Untuk berkarya bagi bangsa Indonesia kita. Kalau negara kita maju, otomatis anak-anak itu sebagai
generasi bangsa yang dibanggakan oleh negara kita. Selanjutnya, menurut KHD dan kebiasaan berpikir yang ditujukan kepada siswa dan guru sehingga mendorong terbentuk karakter jiwa merdeka karena siswa dan guru dapat mengeksplorasi pengetahuan dari lingkungannya yang selama ini siswa dan guru belajar berdasarkan materi dari buku atau modul. Nah, ini yang saya rasakan juga Bapak Ibu. Kebebasan berpikir kepada siswa dan guru. Jadi guru itu juga harus berpikir secara kreatif dan bebas. Mau berbuat apa saja, misalnya kalau kita guru itu memberikan kebebasan pada anak, kelasnya kita apa itu ya seperti apa, kita bisa ikut di situ juga. Jadi dibuat hiasan dinding apa, kita komunikasikan dengan anak-anak, itu pengen menggambar apa, pengen menempel apa, kita bebaskan. Itu guru juga bisa mengeksplorasi kemampuannya sendiri. Jadi terlepas dari itu kita harus juga belajar untuk mengeksplorasi diri. Jadi sebagai guru kita itu tidak kerja saja mudah. Kalau menurut saya tidak. Jadi selain kerja itu juga tanggung jawab kita juga bebas untuk berekspresi juga. Jadi kalau kita merasa guru itu harus gini, berangkat jam 7, pulang jam 2, setiap hari gitu saja, tanpa bisa berpikir, saya punya ide seperti ini untuk sekolah saya, terapkan, komunikasikan dengan teman-teman. Itu bisa, menurut saya seperti itu. Jadi jangan dilakukan sendiri, karena kalau dilakukan sendiri itu berat rasanya. Kalau misalnya kita punya ide, kita buat taman kecil-kecilan, nah kita komunikasikan dengan kepala sekolah, kemudian terus kita komunikasikan kepada rekan sejawat, guru yang dekat dengan kita, ya itu. Jadi bisa komunikasi dengan teman-teman. Enaknya buat apa ya? Misalnya nanam cabai bersama-sama. Nanti bisa dilakukan oleh gurunya, bisa dengan mengajak anak-anak sebagai pembelajaran lingkungan. Itu menurut saya seperti itu. Jadi kan saya melihat teman-teman guru ini kan hobinya macam-macam. Ya, ada yang hobi berbelanja, ada yang hobi menanam gitu. Termasuk saya sendiri, saya hobi menanam sebenarnya. Jadi sebenarnya suka saya menanam, berkebun saya suka. Itu. Jadi bisa bersama-sama. Mungkin yang suka belanja mungkin bisa membuat kegiatan yang berbasis belanja. Ya, market day. Dari Jumat atau Sabtu buat market day itu kan bisa berdagang. Jadi selain kita juga menyalurkan hobi kita dalam berbelanja, juga mengajari anak-anak juga. Prosesnya seperti ini loh, cara jual beli itu. Tuh, jadi ada konsepnya, tidak asal-asalan gitu. Jadi memperkenalkan juga, menanamkan nilai pada anak juga. Kalau menanam atau berkarya, misalnya suka nukang, ya buat apa? Anjang-anjang atau buat kerajinan apa yang pantas untuk sekolah gitu. Jadi dulu saya juga pernah buat di sekolah itu kan sudut taman itu juga pernah dari bambu juga. Adanya bambu, akhirnya kita buat bambu dibantu oleh guru-guru yang lain, sama Pak Jar dulu, sama Pak Tri dulu, sama ibu-ibu itu yang menyeting bunga-bunganya. Terutama Bu Her itu yang suka menanam bunga itu. Pokoknya Bu Her bilang tanam situ, oke, lanjutkan. Idenya seperti itu. Kalau secara keindahan kan, kalau bapak-bapak kan kurang indah ya. Kalau ibu-ibu mungkin ditata seperti ini, tata seperti ini. Kita manut saja. Yang bagian ratanya manut saja. Itu menurut saya. Itu salah satu kita berekspresi, kebebasan berpikir untuk guru, supaya kita merasakan jiwa itu merdeka, bekerja dengan hati. Jadi bisa mengeluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin untuk negara kita, untuk bangsa kita ini. Lanjutnya Bu. Ini adalah cita-cita kita. Cita-cita kita itu profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Kita itu beriman dan bertawakal pada Tuhan Maha Esa sesuai dengan Pancasila sila pertama. Nah, setiap siswa, setiap warga negara itu memeluk agama dan berakhlak mulia. Tujuannya apa? Kalau orang itu memeluk agama dengan baik, apapun agamanya, pasti dia akan berakhlak mulia. Karena tidak ada agama itu yang mengajarkan yang tidak baik, pasti mengajarkan baik semuanya.
Itu. Yang kedua mandiri. Nah, ini mandiri ini saya suka sekali mandiri ini. Ini yang baru saya pelajari ini, kemandirian. Bagaimana kita itu mandiri. Itu, mandiri itu gampang-gampang susah. Kalau terbiasa susah. Niku mandiri. Contohnya ya kemandirian kita sebagai guru itu bagaimana secara mandiri mengembangkan kompetensi kita mengikuti webinar. Tidak usah disuruh Bu Kepala Sekolah, Pak Andri ikut webinar, tidak perlu seperti itu. Jadi harus gerak sendiri. Oh, ini waktunya webinar. Oh, saya butuh ini, saya cari sendiri. Ya, webinar 1 hari tidak apa-apa, atau 2 hari, 3 hari tidak apa-apa, selama tidak mengganggu pembelajaran di sekolah. Sore bisa, malam bisa. Itu. Ini musimnya webinar. Tuh, sama-sama belajar. Ya, ini dituntut untuk belajar terus guru. Terus yang kedua bernalar kritis, selalu mempunyai pemikiran yang kritis. Ya. Jadi kita itu mempunyai ide-ide baru dalam menanggapi suatu permasalahan. Jadi tidak langsung kita simpulkan, oh masalahnya seperti enggak. Kita bicarakan dulu, kita berpikir dulu, kita lihat dari berbagai sudut permasalahan, baru kita putuskan. Itu karena permasalahan sekarang itu semakin kompleks itu. Jadi, seperti itu. Lanjutnya adalah kreatif. Ini kekreatifan kita. Semua orang pasti punya karakter yang kreatif sebenarnya. Cuma belum muncul, belum dimunculkan saja. Itu saya kira seperti itu. Itu seperti halnya hobi itu termasuk kreatif juga. Kekreatifan kita membuat apa, terus melakukan kegiatan apa, itu kreativitas dari pemikiran kita. Bergotong royong ini yang perlu ditekankan. Setiap kegiatan yang kita lakukan di sekolah itu tidak bisa dilakukan sendiri, pasti bergotong royong, pasti kita mengajak teman juga. Kalau kita kerjakan sendiri kita capek pastinya. Sebelum mengerjakan kita berpikir sudah capek, mengerjakan sendiri tambah capek. Ya, kalau bersama-sama ada yang berpikir, ada yang membantu mengerjakan ini, akhirnya bersama-sama bergotong royong membangun sekolah juga. Seperti halnya tuh kemarin Pak Dim juga ngecat bersama-sama. Kalau Pak Dim sendiri dicat ya ngecat sendiri itu kan ya capek akhirnya. Kita sama-sama ngecat akhirnya ya. Itu seperti dihabiskan sampai catnya sama Pak Har juga. Itu salah satu wujud gotong royong juga, saya kira itu kekompakan kita. Jadi kita tidak perlu ada perasaan, saya harus kerja tidak perlu. Ini untuk sekolah kita juga. Kalau bagus yuk, bagus sekolah kita. Ya manas-manas ya gak apa-apa. Nggih ngapunten iki. Malah enggak apa-apa. Intinya bukan panasnya, bagusnya itu, ya. Itu. Saya kira seperti itu. Pemikiran saya seperti itu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita niatnya seperti itu. Oh, untuk sekolah kita. Kita sama-sama lah gitu. Kalau kita tidak bisa ya minta tolong temannya. Kalau tidak bisa lagi ya minta tolong temannya. Gitu. Yang terakhir adalah kebinekaan global. Ini adanya toleransi ke semua pihak. Jadi sekolah ini kan berbagai macam karakter, berbagai macam suku dan berbagai macam agama. Ini sangat semua. Apalagi kelas saya itu kelas 5. Ada yang beragama Kristen juga, ada yang Islam juga. Jadi bermacam-macam. Karakternya seperti ini. Itu harus kita pahami dalam berkebinekaan global ini. Jadi kita harus meningkatkan toleransi kita, pemahaman kita kepada siswa. Itu menurut pemahaman saya. Lanjutnya Bu. Niki kalimat rumpang niki. Nah, ini saya mohon Bapak Ibu itu melihat sejenak sini. Ini adalah cita-cita untuk murid kita, membayangkan murid kita. Ini apakah mimpi kita? Kita memimpikan murid yang seperti apa? Itu. Kita inginnya seperti apa Bapak Ibu? Apakah yang cerdas? G. Cerdas nopo yang bertanggung? Cerdas. G. Berkarakter. Ditulis Bu, silakan ditulis Bu. Ditulis Bu. Silakan ditulis langsung. Berkarakter, cerdas, cerdas, berkarakter. Ini salah satu cita-cita kita. Kalau belum berpikir cita-cita, mari kita bersama-sama berpikir cita-cita. Terus, napa meleh? Bekerja sama, sakit.
bekerja sama. Berkarakter itu termasuk akhlak ya, akhlak ya. Bekerja sama. Jadi untuk kedepannya itu kita ingin anak kita itu cerdas, berkarakter, terus mampu bekerja sama dengan semua pihak ya, dengan temannya, dengan bapak ibu guru, tetangganya, orang tuanya ya. Itu yang kita harapkan. Terus kita percaya bahwa murid adalah apa? Murid adalah memiliki potensi masing-masing berbakat berbakat terus memiliki potensi napa Bu dia kalau dalam berpotensi berbakat terus unik napa unik ya unik anak-anak itu anak itu unik mau macam-macam gitu. Kalimat kita menemukan murid yang cerdas. Lanjutnya untuk sekolah. Di sekolah kita mengutamakan apa? Disiplin, niku yang niki yang perlu diperbaiki. Kedisiplinan kita kadang lepas. Disiplin, bertanggung jawab, kedisiplinan, tanggung jawab ini untuk guru dan murid gitu. Jadi murid bertanggung jawab kesemuanya gitu. Toleransi gitu. Ini yang penting nih toleransi nih. Anak-anak kadang gitu, ngoten iki. Toleransi. Warnanya biru Bu. Disiplin. Seperti pramuka, disiplin, berani dan setia. Setelah kita mengatakan disiplin, bertanggung jawab, toleransi. Lanjutnya, murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa berbudaya. Berbudaya. Murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa berbudaya. Memiliki bakat dan minat. Memiliki bakat dan minat. Terus napa meneh? Niki kata angsal lho, mboten 3 kata angsal. 10 nggih. Mboten terbatas niki. Niki contoh nih. Napa? Murid kita sekolah kita sadar betul bahwa berbudaya memiliki bakat, minat masing-masing dan bahwa sopan santun dia. Budaya pripun Bu? Murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa pembiasaan sopan santun. 5S Bu. Niku lengkap niku. Senyum, sapa, salam niku 5S. Adanya 5S ini. Ini senyum. Senyum kalau ketemu orang, tapi kalau tidak ketemu orang jangan senyum. Bingung. Mau ambil sepeda senyum sendiri. Tapi yang positifnya ini tidak negatif. Positifnya dia lagi telepon, jadi bisa senyum sendiri. Itu 5S. Murid sekolah kita sadar betul bahwa 5S. Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Bisa maju, apa? Untuk bergerak bersama. Kita yakin untuk bisa mencerdaskan, bekerja sama. Kita bisa untuk bekerja sama. Kerja sama saja. Kemajuan sekolah, kerjasama untuk kemajuan sekolah. Terus saling menghormati, menghargai.
saling menghormati, saling menghargai. Toleransi masuk. Bisa berkarya, Nggih. Kita yakin bisa berkarya di sekolah ini, berprestasi. Saling menghormati dan menghargai. Saling mendukung kemajuan sekolah. Nggih. Kemajuan sekolah itu kalau pikir nggih, tidak hanya sekolahnya saja, tapi gurunya juga maju, nggih. Muridnya juga berprestasi, gurunya juga punya prestasi, nggih. Warga sekolah semuanya konsep. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah di sekolah ini paham bahwa tujuan sekolah dicapai dengan bekerja sama untuk mencapai tujuan, bekerja sama untuk mencapai tujuan, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sekolah tempat mengembangkan bakat dan minat. Masuk nomor. Sekolah tempat mengembangkan bakat dan minat. Satu lagi nama. Sekolahku rumahku. Oke, rumah kedua. Rumah kedua. Rumahku surgaku. Sekolah rumah kedua. Rumah kedua. Diulang lagi Bu, dari atas Bu. Nah itu. Ini kita punya cita-cita pada murid, kita memimpikan murid yang cerdas, berkarakter dan mampu bekerja sama. Jadi ada untuk diri sendiri, cerdas, berkarakter dan juga bekerja sama untuk semuanya. Jadi ada kepedulian di dalam diri siswa. Selain bersaing juga adanya kepedulian. Saya kira seperti itu. Kita percaya bahwa murid adalah berpotensi, setiap siswa itu mempunyai potensi masing-masing, berbakat dan mempunyai bakat itu, dan juga unik-unik. Unik-unik itu suatu kelebihan, bukan kekurangan, bukan. Setiap anak itu pasti punya kelebihan semuanya, dan itu banyak sekali. Kadang unik, ulet niku, ngeyel niku. Bisa ngeyel anak-anak. Ini lanjut mulai ya. Lanjut mulai. Kesimpulan dari kalimat rumah kita bahwa itu kita membutuhkan murid yang tadi berkarakter, berbudi luhur, berakhlak mulia. Kita memimpikan murid yang apa? Yang cerdas. Yang cerdas dan berakhlak. Di sekolah kita mengutamakan tentang toleransi, kerjasama, gotong royong, sekolah yang nyaman. Murid kita di sekolah, kita sadar betul bahwa sekolah adalah yang berkarakter, cerdas, berkarakter, berakhlak mulia.
Oke. Niki adalah modul saya 1.3 itu membuat visi sekolah, okay. Bagaimana kita mengimplementasikan pada sekolah. Tuh. Visi yang telah saya buat itu adalah terwujudnya generasi berakhlak, berprestasi, mandiri, berwawasan global. Jadi saya mengharapkan itu generasi kita itu mempunyai akhlak. Akhlak itu bisa dicapai dari pembiasaan yang telah dilakukan, pengajaran baik dari kepercayaannya, bimbingan dari keagamaannya itu, atau mungkin perilaku sikap positif yang sudah diajarkan Bapak Ibu guru di sekolah atau yang di rumah. Jadi akhlak itu bisa diperoleh di rumah dan di sekolah. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak bisa kita mengajarkan di sekolah itu akhlak baik, tapi ternyata di rumah tidak, kebalikannya. Itu perlu kita koreksi juga. Harus sinkron juga. Itu yang sulitnya kadang di rumahnya itu kurang pengawasan juga. Itu. Kadang anak kita sendiri itu kadang kalau sudah main sama teman-temannya lupa waktu, sama berbagai teman, tidak pilih-pilih teman itu. Ya benar bagus tidak memilih teman, tapi kadang-kala itu coba-coba sesuatu yang tidak baik, itu yang kita khawatirkan. Makanya kita harus menanamkan di sekolah itu akhlak yang baik secara mendalam pada anak. Jadi menanamkan sopan santun, berkata baik, itu otomatis nanti akan dibawa nanti di lingkungan masyarakat juga. Saya kira seperti itu. Terus berprestasi, anak itu juga berprestasi, boleh berprestasi di sekolah atau di luar sekolah boleh. Jadi intinya minimal anak itu mempunyai niat untuk maju. Berprestasi itu maksud saya seperti itu. Jadi anak itu punya keinginan, oh saya ada peningkatan sedikit dalam hal membaca atau menulis atau berhitung atau olahraga, itu berprestasi. Saya kira seperti itu. Jadi bukan berprestasi harus juara, enggak. Jadi kemampuan anak itu saya kira mempunyai puncak masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan. Kalau berprestasi yang dimaksudkan terus harus juara 1 dalam lomba itu enggak. Jadi ada kenaikan hal positif dari anak itu, saya kira berprestasi anak itu. Mandiri, ini yang sangat saya sukai, mandiri itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu harus bisa mandiri. Jadi tanpa disuruh sudah bisa melakukan sendiri. Jadi sering saya ajarkan pada anak-anak itu, kalian itu harus mandiri. Contohnya bagaimana? Ketika kelas itu kotor, kita bersihkan. Jadi tidak usah menunggu Pak Andri ini disapu, tidak perlu. Kalau kelas kita kotor, kita bersihkan sendiri. Ini tempat kita belajar. Kita harus jaga, kita harus buat nyaman, karena kita sendiri yang menempati sini. Jadi kita saling membersihkan, saling menjaga kelas ini. Kita menjawab kemandirian kita. Di rumah juga seperti itu. Jadi penanaman kemandirian anak juga di rumah itu malah terbantu. Jadi anak-anak itu ketika mandiri itu sangat terbantu. Contoh kecilnya adalah kalau di rumah itu anak-anak itu misalnya kalau biasanya itu pulang sekolah terus sepatu dilempar-lempar, itu sering terjadi itu. Jadi kalau kemandirian itu seharusnya ya pulang sekolah sepatu ditata rak. Jadi kita sebagai orang tua ya menyiapkan rak atau minimal memberikan contoh. Oh, sepatunya bapak ibu apa sandalnya bapak ibu ditaruh di tempat situ secara rapi. Nanti akan mengikuti. Itu sudah saya terapkan di rumah juga. Akhirnya ya mengikuti, meskipun kadang itu pasti seperti itu. Lari dari luar masuk ke rumah itu sandalnya mencolot rono-rono. Gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti kan juga dibetulkan lagi. Kadang pulang sekolah itu sepatunya di mana, bajunya di mana, itu biasa. Tapi akhirnya kita ingatkan lagi, ini bajunya siapa ya? Nanti akhirnya ya, oh baju saya. Kalau sudah dipakai, nanti dimasukkan ke keranjang cucian itu atau dicuci sekalian ya tidak apa-apa. Kalau sudah besar kan anak-anak itu, oh ini waktunya nyuci, pasti nyuci sendiri. Itu kemandirian di rumah. Itu hal-hal kecil yang sangat penting karena berdampak. Nanti kalau sudah dewasa dia kerja keluar kota atau jauh dari orang tua, itu pasti sangat berpengaruh itu. Jadi tidak menggantungkan pada orang lain itu saya kira.
itu masih banyak sekali, apalagi anak SD yang kecil-kecil itu, waduh, itu masih, apalagi Bu Her itu, wah, kelas 1 2 ini kok, Bu mau pipis ya, enggak bisa, itu pasti gurunya yang repot. Itu harus membiasakan dan mengajari dengan sabar. Guru kelas 1 itu sabar, kelas 2 juga lumayan, tapi yang ya iya TK itu malah wah, luar biasa. Tapi itu bukan kenakalan, mereka belum tahu, mereka mengekspresikan ekspresinya, kita harus ada gitu. Kalau kita oh harus seperti ini tidak bisa, kalau orang dewasa bisa, kalau anak-anak tidak bisa, belum seperti itu. Pembiasaan dulu baru nanti pemahaman, bukan pemahaman dulu baru pembiasaan deh. Itu yang membedakan mandiri itu. Berwawasan global ini menurut saya berwawasan global. Kenapa kok saya mau berwawasan global? Ini artinya di zaman era seperti ini kita harus memiliki wawasan yang secara menyeluruh, baik secara nasional atau di luar, atau IT atau lingkungan, itu semuanya masuk ke globalisasi. Karena apa? Karena saya berpikirnya Indonesia ini sudah masuk pasar global, di mana kebudayaan bisa masuk dengan mudah ke Indonesia, perdagangan bisa masuk ke Indonesia dengan bebas. Makanya kita harus hati-hati bagaimana kita itu menjaga diri, memilih apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terpengaruh. Itu berwawasan global, bisa menjaga diri, terus kemudian mempertahankan adat istiadat kita itu. Jadi kita belajar seni untuk mempertahankan kebudayaan kita. Karena apa? Kebudayaan itu adalah identitas kita menurut saya. Kalau kita tidak punya kebudayaan, pasti kita kebingungan sendiri. Tapi kalau kita punya budaya, Indonesia itu banyak sekali. Saya melihat dari Bali itu kan budayanya kuat. Itu perlu kita contoh. Jogja juga budayanya kuat. Kita contoh. Nah, Bojonegoro ini juga punya budaya seperti Tangol. Itu sudah berkarakter juga. Sering ditampilkan Tangol seperti apa kebudayaan itu. Ada kayangan api juga, macam-macam. Jadi banyak sekali Bojonegoro itu. Oke, Samin itu suku asli Bojonegoro. Itu perlu kita lestarikan. Jadi setiap sebulan sekali kita itu memakai udeng Samin itu gunanya untuk seperti itu, untuk mengingat kembali budaya kita yang ada di Bojonegoro. Ya, meskipun kita bukan orang sini asli, tapi kita menjunjung tinggi budaya yang ada di sini, di mana tanah dibijak, bumi dibijak, di situ langit dijunjung. Itu kebudayaan. Sama saja di seluruh Indonesia. Misalnya kita orang Bali terus pindah ke Bojonegoro, ya juga harus melestarikan budaya Bojonegoro. Ya, jangan melestarikan budaya Bali di Bojonegoro. Ya boleh, tapi harus mengutamakan budaya daerah dulu, baru mengutamakan budaya sendiri di wilayahnya. Ada tempatnya sendiri-sendiri, saya kira seperti itu. Lanjutnya Bu Tuti. Nih, pertanyaannya adalah, apakah visi yang saya buat tersebut sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dalam visi sekolah kita? Tuh, apakah ada yang ditambahkan atau dikurangi atau dirubah? Boleh. Itu. Belum Bu. Kalau pasti kalau di pasar itu masih tinggi harganya. Ini bisa berubah. Jadi visi apa yang bisa kita terapkan sesuai dengan cita-cita tadi? Monggo Bu Tuti, monggo Bu. Masukannya visinya. Terima kasih atas waktunya. Ini Nyen Sewu Pak Arif. Ini untuk visi CGP ini, apakah ini mungkin bertanya dulu nih, apakah kita tidak mengadopsi yang visi misi yang sudah ada di SD,
kemudian baru ada masukan dari visi CGP, ataukah itu harus visi yang benar-benar baru? Itu Pak, nggih, itu mungkin. Kemudian kalau memang ini nanti baru, nggih, visi yang benar-benar baru, mungkin untuk yang berwawasan global ini apakah tidak kita lebih lebih ke khusus yang mungkin berwawasan lingkungan seperti itu Pak, mungkin seperti itu. Sepertinya kalau berwawasan global terlalu luas. Nggih, napa ngaten. Nggih. Terima kasih atas waktunya Pak. Nggih, matur. Baik, masalah visi CGP. Jadi sekolah itu memiliki sebuah visi dan misi sebelumnya pastinya. Nah, ketika CGP memiliki sebuah visi, itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah visi itu apakah dia masuk menjadi implementasi bagian dari visi yang lama. Karena visi sekolah itu sudah besar, dibuat secara sedemikian rupa pada awal para pendiri sekolah. Nah, visi CGP itu apakah menjadi bagian penerapan implementasi dari visi sekolah tersebut? Itu yang harus diingat-ingat. Yang kedua, apabila visi itu memang dianggap nanti merubah visi yang lama, itu benar-benar harus menjadi sebuah kesepakatan dari seluruh warga sekolah, termasuk paguyuban, termasuk mungkin pengawas dan lain sebagainya. Nah, untuk CGP ini harus dilihat dua hal tadi. Kalau memang visi CGP ini masuk ke dalam, sudah ada di dalam itu dan merupakan implementasi dari visi yang sebelumnya, tidak ada masalah. Cuman kalau memang visi ini nanti merubah secara keseluruhan, ini kan memang harus menghadirkan seluruh yang menjadi stakeholder yang ada di sekolah ini. Nah, menurut saya CGP harus mengimplementasikan pada visi yang sudah ada. Artinya pasti ada apa yang disampaikan CGP ini terdapat pada poin di visi sekolah yang lama. Saya yakin pasti ada. Artinya dia mengambil salah satu titik yang nantinya diimplementasikan lebih dalam untuk dibedah secara lebih mendalam tentang apa yang ingin dicapai di sekolah ini. Untuk masalah tadi, masalah global, berwawasan global atau lingkungan, sebenarnya sekali lagi dulu saya pernah bilang bahwa kita harus melihat kondisi sekolah ini, kondisi kita sendiri. Kalau global tadi sudah dijelaskan Bu Eni bahwa memang itu targetnya besar. Jadi kalau kita bicara visi itu kita harus membicarakan per target ini. Karena ini target loh, terwujudnya generasi berakhlak, ini apa? Ini tidak cuma kita lihat anak itu sholat, tidak cuma anak itu salim, tapi ketika dia lulus dari sini, pernah nggak jenengan yakin anak itu nyapa jenengan lagi? Itu yang harus dilihat. Jadi visi itu dilihat per item-itemnya. Nah, kedua berprestasi, itu jelas. Kalau berprestasi tidak cuma berakademik, rapot kita bagus, terus lomba kita menang. Jadi berprestasi itu segala hal, termasuk ketika nanti anak itu endingnya mau di masyarakat, itu kan endingnya ini dulu lulusan mana sih? Oh, dari SD ini. Itu selalu ditanya seperti itu. Dan saya yakin mungkin kalau SD mungkin tidak begitu kelihatan, tapi kalau sudah SMK, SMA itu akan kelihatan. Anak itu punya masalah di lingkungan, itu akan dulu lulusan mana dia. Prestasi tidak cuma masalah lomba, tidak cuma masalah akademis, tidak cuma saya besok luluskan teruskan kemana. Prestasi ketika masyarakat melihat dia itu baik di masyarakat, itu prestasi. Nah, kan jadi masalah ketika anak ditanya, anak itu ternyata ngerokok, ngerokok atau narkoba. Oh, dulu lulusan SMA gitu. Apa sakitnya guru kita sebagai guru. Nah, oleh karena itu kita harus benar-benar paham bahwa prestasi itu banyak item-itemnya yang kemudian mandiri.
salah satu yang disebutkan Pak Andiawan itu salah satu saja ya. Tapi kemandirian itu kan lepas. Artinya apa yang disebutkan di Pak Andiawan ini harus lebih spesifik ya. Sebuah visi itu makanya menurut saya lebih baik mengambil membedah visi yang ada di sekolah salah satu titik saja, kemudian apa yang implementasi. Ini hanya sekedar masukan Pak Andiawan. Jadi karena saya yakin pendiri sekolah ini membuat visi ini berat sekali. Karena saya pernah ikut rapat untuk membuat visi baru itu ternyata sampai 1 bulan nggak jadi. itu masukan dari saya Pak Andrian. Terima kasih. Terima kasih Bu Erni juga Pak Arif atas masukannya tadi. Jadi ini mohon maaf juga baru belajar meraba-raba masukan dan juga kritikannya itu saya senang sekali. Jadi sama-sama saya itu bisa meningkatkan pembelajaran saya. Oh, visinya seharusnya seperti ini loh. Itu masukan dari Bu Eri tadi juga bagus. Jadi saya mulai berpikir, oh visinya seperti ini ya. Itu sudah ada visi dari sekolah. Kita buat visi yang selaras dengan visi sekolah juga. Itu. Ya, kalau kita memutuskan visi sendiri itu wah, seperti yang dikatakan Pak Arif tadi harus mengundang semua orang, semua baik dari komite juga warga sekolah juga itu tokoh masyarakat juga kita datangkan karena ini kaitannya dengan lingkungan juga. Jadi untuk cita-cita kedepannya juga. Ada yang mau ditambahkan lagi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tidak banyak hal yang mungkin akan saya tanyakan juga terkait dengan visi CGP ini. Mungkin terkait dengan visi calon guru penggerak ini, kalau pandangan saya itu bagaimana CGP itu memiliki visi di masa yang akan datang. Yang saya tangkap seperti itu. Jadi di masa yang akan datang itu lembaga ini seperti apa, seperti itu ya. Jadi memang terkait dengan merangkum pembuatan ataupun evaluasi ataupun revisi dari visi ini memang harus melibatkan banyak stakeholder seperti itu, seperti ngendikane Bapak PP tadi. Untuk yang terkait visi dan misi, visi yang sudah Pak Andri buat, terwujudnya generasi berakhlak, berprestasi, mandiri, berwawasan kuber. Saya melihatnya itu mengarah ke profil pelajar Pancasila seperti itu. Mungkin boleh nggih masukan sedikit, misalkan terwujudnya generasi berakhlak mulia, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau dari saya seperti itu, karena apa, berakhlak itu tentunya mengarah ke sifat ya. Sifat itu mungkin kita ketahui ada yang baik dan ada yang buruk. Mungkin penambahan saya itu terwujudnya generasi berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sesuai profil pelajar Pancasila itu sudah mencakup yang dituliskan Pak Andri tersebut. Itu mungkin masukan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya Ibu Tuti. Ya, saya juga sependapat sekali, menemukan lagi. Jadi, mungkin ada yang lain yang punya unek-unek tentang visi cita-cita kita, murid kita. Jadi ini sudah tidak menjadi visi saya lagi, visi bersama gitu. Gitu. Ini cuma tadi pertama kan menurut pemikiran dan pandangan saya. Jadi kalau nanti setelah diskusi visinya berubah, itu menjadi visi bersama gitu. Bukan visi CGP lagi, bukan visi bersama. Gitu.
Untuk visi sekolah adakah? Enggak, kalau visi sekolah itu ada enggak yang salah satu bagian yang jenengan tulis itu? Berkarakter gitu kan ya. Oke. Ya. Jadi begini Pak Andri ya. Sebelum kemarin saya cerita pas pendampingan satu bahwa ketika kita membuat sebuah visi CGP itu sebenarnya kan kalau kita membuat sebuah karya ilmiah Bu ya atau skripsi lah kasarannya seperti itu ada namanya bahasa pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah ini artinya gini, ketika kita memiliki sebuah visi sekolah secara global, kita anggap tadi Pak Andri bilang ada bahasa berkarakter gitu kan. Nah, berkarakter tadi ada Bu memfokuskan pada berakhlak tadi kan. Itu sebenarnya bagus. Fokuskan pada bagiannya itu. Nah, implementasinya apa? Kemarin kita sudah ngobrol bahwa implementasinya nanti prakteknya adanya sebuah literasi, adanya membaca Al-Quran tiap pagi di sekolah ini, itu sebuah visi. Batasi masalah visi pada bagian yang mana yang ada di visi sekolah. Nah, itu yang nantinya menjadi visi masa depan itu betul. Itu masa depan. Artinya sekolah ini kan ketika kita memiliki sebuah visi berkarakter dan Pak Andri akan membatasi masalah di situ, akhirnya membentuk sebuah program sekolah, misalnya membaca Al-Quran tiap pagi. Nah, akhirnya kan program itu akan dijalankan secara berlanjut. Ketika nanti suatu saat Pak Andri pensiun, ada guru baru, ikut guru penggerak baru, akhirnya membatasi masalah pada bagian yang mana lagi di sekolah, membuat program apa lagi di situ. Nah, seperti itu maksudnya sebenarnya. Jadi visi sekolah biarlah menjadi visi sekolah. Tapi ketika jenengan membuat sebuah visi, endingnya adalah mengimplementasikan menjadi program sekolah. Prakarsa perubahannya adalah program sekolah. Nah, endingnya seperti itu. Jadi ketika nanti fokus berakhlak, ya udah kita fokus berakhlak. Apa yang akan Anda lakukan? Prakarsanya. Nah, itu yang akan menjadi tujuannya agar nanti ke depan sekolah ini, oh saya beberapa bulan ke depan ini saya pengen anak-anak itu berakhlak, bisa baca Al-Quran setiap pagi, bisa menyelesaikan setiap satu bulan menyelesaikan satu juz, kan bisa saja kan target-target itu. Nah, itu harapan yang bisa kita pilih dari visi sekolah. Itu Pak Andriawan. Terima kasih Pak Arif atas pencerahannya visi. Lanjutnya kita lanjutkan ya. Jadi kesimpulan dari visi kita. Lanjut. Lah, ini kesimpulan visi tidak jadikan. Oke, mewujudkan apa Bu? Generasi yang berakhlak mulia. Oke, tadi sesuai dengan masukan dan juga pertimbangan bersama. Ini mengerucutkan karena banyak sekali tadi terlalu banyak mandiri dan berwawasan global. Generasi berakhlak mulia berdasarkan berdasarkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini kemarin juga pertimbangan saya seperti itu juga. Jadi karena kenapa saya tampilkan profil pelajar Pancasila pada awal, arahnya ke situ sebenarnya, visinya itu. Juga mempertimbangkan visi sekolah tadi. Tuh. Sampun nggih, kita sepakati nggih. Visinya mewujudkan generasi berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjutkan Bu. Lanjutkan. Oke. Rumusan sikap perilaku guru. Jadi salah satunya yang harus kita terapkan di sekolah itu adalah satu, datang tepat waktu, ramah kepada anak, orang tua mendampingi anak belajar, murid disiplin, murid sopan santun terhadap guru. Ini kompleks. Jadi adanya guru, adanya wali murid, juga adanya anak yang harus dilakukan. Jadi seringkali kalau mungkin poin 1, 2
kita bisa terapkan. Poin 3 ini sering lepas, Bu, Bapak Ibu. Yang saya amati dari anak-anak ini, tuh orang tua mendampingi anak belajar itu jarang sekali ada. Saya merasa seperti itu. Kenapa seperti itu ya? Itu orang tua kebanyakan ya sibuk. Tuh. Jadi kalau tidak sibuk ya capek gitu. Setelah kerja seharian, sore capek. Jadi kita sebagai guru dan juga orang tua juga harus mendampingi. Tuh. Kalau bapak-bapak mungkin ya agak lepas juga. Saya sendiri merasakan sendiri karena mungkin kebanyakan yang mendampingi anak-anak di rumah ya istri gitu, atau neneknya juga bisa untuk belajar. Lanjutnya apa? Apa Bu? Bisa tambahkan lagi? Tambahkan apa lagi? Sikap saling menghormati, apa? Bekerja sama, saling menghormati. Apa mulai? Mendukung, mendukung kegiatan sekolah, saling mendukung, adanya dukungan. Ini perlu kita lakukan, komunikasi dengan orang tua juga, dengan anak juga, supaya kegiatan sekolah itu bisa terlaksana dan tercapai dengan baik. Yang utama ini memfasilitasi. Bener. Lanjutkan Bu. Niki. Memfasilitasi. Selanjutnya adalah prakarsa perubahan, inisiatif atau prakarsa perubahan yang telah saya buat. Ya, ini saya baru menemukan satu saja. Dan belum sepenuhnya berjalan, baru merintis, mewujudkan karakter mandiri, kreatif, inovatif melalui literasi. Jadi literasi ini arah saya bukan literasi membaca, menulis, berhitung saja, tapi nanti ada poinnya literasi seperti apa, nanti saya jelaskan di ke bawahnya lagi. Mewujudkan. Kita lanjutkan ya, nanti contohnya literasi yang saya buat. Tuh literasi dan masuk bagus ya. Jadi literasi itu yang saya harapkan itu adalah literasi membaca dan menulis. Ini apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi membaca dan menulis, khususnya membuat jurnal membaca. Ini juga inspirasi dari Ibu Kepala Sekolah kemarin. Itu sudah ada sebenarnya, tapi cuma tidak berjalan, tapi tetap saya jalankan. Itu literasi membaca. Itu kan anak-anak disesuaikan dengan kelas 1 membuat jurnal masing-masing. Bagaimana cara membuat jurnalnya? Tindakannya apa? Kita melakukan dialog dengan kepala sekolah. Terus kemudian kasdewan dan juga siswa. Ada komunikasi tentang program ini. Bagaimana kita membuat jurnal membaca seperti apa? Itu. Sebenarnya mudah membuat jurnal membaca itu, tapi kalau kita tidak menerapkannya, itu juga sama saja. Jadi kita bedakan sedikit. Nanti kalau kelas atas sudah kita membuat rangkuman membuat cerita sesuai bahasanya sendiri. Tapi kalau kelas bawah dengan jurnal membaca itu cukup dengan apa? Dengan singkat itu menemukan kata-kata baru untuk kelas 1. Kata apa yang belum beliau pahami ditulis. Itu di TK seperti itu. Jadi pemahaman saya seperti itu. Jadi nanti untuk jenjang 1, kelas 1, 2, 3 itu berbeda-beda jurnalnya. Cuma konsepnya sama. Apa yang dicapai itu berbeda. Nanti kalau kelas 1, bisa menemukan berapa kata? Saya menemukan 5 kata Pak, 10 kata Pak, seperti itu. Nanti kalau kelas 5, kelas 6 sudah membuat satu paragraf. Satu paragraf, 2 paragraf dengan bahasanya sendiri. Itu. Jadi mempunyai pemikiran wawasan baru.
Lanjut Bu, buat pertanyaan. Terus ambil pelajaran di sini, apakah semua guru dapat membuat jurnal baca? Buku apa saja yang pantas untuk digunakan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa? Ini tindakannya adalah berdialog dengan guru kelas berkaitan dengan pembuatan jurnal membaca. Jadi kita harus komunikasi. Oh, jurnal membaca seperti ini, sesuaikan. Kita komunikasikan. Selain dengan guru kelas, sebenarnya dengan kepala sekolah. Jadi nanti ada masukan. Oh, bagusnya seperti ini loh. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 kita buat jurnal. Itu. Terus kemudian buku apa saja? Ini sesuai dengan bakat dan minat. Kita petakan oleh gurunya masing-masing. Guru kelas 1 memetakan murid kelas 1. Oh, ini sukanya membaca komik, membaca cerita atau membaca buku tentang wirausaha, ya bisa. Tuh, ada yang juga kelas 2 itu ada yang bilang, "Pak, saya suka novel loh." Kelas 2 suka novel. Saya juga ketawa sebenarnya. Tapi positifnya saya adalah anak itu mau belajar, itu aja. Belajar membaca, daya bacanya juga semakin baik, menulisnya juga semakin baik, itu aja. Lanjutnya Bu. Gali mimpi, ya. Apa dampak positif dari kegiatan membuat jurnal baca? Ini dampak positifnya. Yang kita lakukan adalah melakukan survei dengan beberapa cara menentukan tingkat keberhasilan pembuatan jurnal. Jadi kita ukur anak itu dalam setiap pembuatan jurnal. Jadi minggu ini kita buat jurnal, minggu depan apakah ada peningkatan? Kita lihat peningkatannya. Jadi pertama kita kelas 1 misalnya mau menemukan 2 kata, minggu depannya 3 kata atau 4 kata atau 5 kata. Kelas 2 bisa menemukan 1 kalimat yang menarik, itu bisa ditulis di dalam jurnalnya. Terus apa yang mereka rasakan ketika dapat membuat jurnal? Tuh, kita membuat kuesioner perasaan, kita bisa membuat emoticon atau menuliskan perasaan langsung dalam kuesioner tadi. Lanjut. Jabarkan rencana. Ini apa saja, pertanyaannya apa saja yang diperlukan untuk dapat membuat jurnal baca? Ini tentunya kita berkoordinasi dengan guru kelas masing-masing dan juga anak-anak. Inginnya jurnal seperti apa? Tapi kalau saya pikir kalau untuk kelas atas mungkin jurnalnya biasa saja bisa. Tapi kalau anak bawah bisa dibuat warna-warni juga bisa. Satu kertas lembar warna-warni supaya menarik atau ada gambar-gambar gitu supaya menarik. Itu yang saya pahami seperti itu. Lanjutnya atur eksekusi. Siapa saja yang terlibat dalam pembuatan jurnal membaca? Apa saja dan siapa saja yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan program kegiatan ini? Jadi tindakannya adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan membuat tupoksinya. Tupoksinya itu jadi rencana kerjanya seperti apa, jadi bisa berjalan. Yang kedua adalah menyusun programnya, pelaksanaan dan penanggung jawab setiap kegiatan itu. Itu salah satu prakarsa perubahan yang saya buat dari visi saya tadi. Mungkin bisa ditambahkan prakarsa perubahan atau mungkin ini bisa dirubah lagi masukannya supaya lebih mudah untuk membuat jurnal atau sebaiknya membuat apa gitu. Baik, terima kasih lagi atas kesempatannya. Mungkin terkait dengan ini intinya tentang literasi gitu ya Pak. Jadi terkait dengan literasi ini fokusnya ke jurnal. Kalau menurut saya ya, kemampuan anak itu kan memang berbeda. Kalau kita fokus ke jurnal saja mungkin ibaratnya kesusahan. Jadi terkait dengan meningkatkan kemampuan literasi anak, bisa misalkan anak itu pandai dalam menggambar, dalam bentuk literasinya dituangkan dalam gambar. Ketika mereka mampu berbicara, tidak dituangkan dengan dalam buku saja, tulisan saja, bisa menjelaskan di depan seperti itu. Dan memang kalau kemampuannya menulis bisa dituangkan dalam jurnal membaca dalam bentuk tulisan seperti itu. Mungkin jangan terfokus saja pada rangkuman yang harus didapatkan dari peserta didik. Kan di awal kita tahu sudah kita
layani bakat dan minat peserta didik. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih masukannya, sangat membantu sekali, inspiratif sekali. Kita bisa tambahkan, jadi bentuk daripada jurnal tadi tidak hanya tulisan saja, bisa berupa gambaran, tapi tetap itu namanya jurnal membaca. Itu. Jadi kita nanti bukukan, setiap siswa mempunyai jurnal sendiri-sendiri. Dari setiap minggunya atau setiap bulannya kita tahu, oh anak ini wujudnya jurnalnya seperti ini. Boleh. Tuh. Mungkin ada lagi yang menambahkan. Lanjut ya. Niki. Dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira apa? Untuk mencapai inisiatif kita membuat program kerja, membuat program kerja atau prakarsa perubahan baru, supaya visinya tercapai. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Jadi apa yang kita lakukan adalah apa? Bekerja sama dengan berbagai pihak atau stakeholder yang ada. Lanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kegiatannya adalah dalam segala kegiatan kita saling mendukung, saling mendukung. Ada komunikasi baik dari orang tua dan juga sekolah atau lingkungan masyarakat. Itu agar tercapainya. Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Langkah konkretnya adalah adanya persetujuan dari berbagai pihak. Stakeholder, adanya persetujuan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari diskusi tadi kita sudah memperoleh visi bersama dan juga prakarsa perubahan yang ditambahkan tadi. Harapan kita ke depan sekolah ini bisa mempunyai prakarsa yang banyak untuk meningkatkan kemajuan sekolah ini. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waktu saya kembalikan pada Pak Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andriawan sudah memaparkan membedah visi CGP yang merupakan penjabaran dari visi sekolah. Ada suatu refleksi yang ingin saya sampaikan pada pelaksanaan diskusi hari ini sebelum kita tutup. Yang pertama tadi, ketika kita menjabarkan sebuah visi sekolah, tadi sudah dijabarkan dalam bentuk visi CGP. Akhirnya kita bisa membatasi sebuah permasalahan menjadi lebih kecil lagi. Cuman ketika tadi masuk ke dalam prakarsa perubahan, ketika Pak Andriawan memilih program literasi, membuat jurnal jurnal belajar Pak Andriawan, itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu sudah disampaikan tadi bahwa minat dan bakat anak itu berbeda-beda. Otomatis ketika membuat sebuah jurnal belajar itu harus yang berdiferensiasi, karena anak kelas 1 tidak bisa disamakan dengan anak kelas 6, sehingga otomatis tugas atau kebiasaan membuat sebuah jurnal itu harus berbeda, dan itu tadi sudah dapat masukan. Tapi yang jadi pemahaman saya adalah ada satu pertanyaan, adakah korelasi atau keterhubungan antara visi tadi yang berakhlak mulia dengan literasi? Itu yang masih harus kita pahami.
Jadi ketika posisi berakhlak itu kan jenisnya banyak, di berkarakter ya, intinya kan sebenarnya berakhlak itu berkarakter, dan itu masuk profil belajar Pancasila. Dan kelihatannya Pak Andiawan memilih masalah kemandirian. Jadi anak-anak itu mandiri dan kemampuan untuk bisa belajar memahami suatu permasalahan. Kita ketahui bersama, anak-anak zaman sekarang itu dari rumah itu nggak pernah namanya belajar. Kita paham. Siswa saya anak SMA, anak SMK itu zong dari rumah. Makanya ketika jam pertama bel masuk, yang dilakukan adalah saya setelah anak itu berdoa, maka disuruh membaca Al-Quran satu. Yang kedua yaitu anak disuruh membaca materi yang akan dibahas, literasi dulu. Buku paket, kalau SMA itu kan dapat buku paket lengkap. Jadi anak disuruh membaca dulu. Setelah itu anak disuruh maju ke depan. Apa yang kamu baca tadi? Karena anak itu sok dari rumah. Anak zaman sekarang itu beda mungkin ya mungkin ya tidak semuanya. Tapi anak zaman sekarang itu lebih tidak mempedulikan buku mereka, walaupun mereka selalu tiap hari membawa buku di tas berat mereka, tapi mereka tidak pernah membaca di rumah. Akhirnya program literasi membaca itu dilakukan di semua sekolah sekarang di levelnya SMA, karena anak-anak SMA, SMK sekarang itu sangat kurang membaca atau belajar di rumah itu tidak pernah. Mereka tidak tahu apa yang akan dipelajari esok hari. Nah, oleh karena itu program literasi itu dilakukan oleh guru-guru SMA itu disuruh membaca sekitar 5 menit atau sampai 15 menit, kemudian maju ke depan presentasi, kamu ceritakan apa yang kamu baca dengan bahasa kamu. Otomatis kan tidak perlu menghafal. Ceritakan apa yang kamu baca dengan bahasa kamu. Nah, saya berharap apa yang disampaikan Pak Andriawan adalah seperti itu. Jurnal belajar itu sebenarnya kan sama saja kan. Apa yang mereka baca itu disuruh menceritakan dalam bentuk jurnal belajar itu, disampaikan. Mungkin anak SD kan tidak bisa presentasi karena masih kecil. Tapi kalau anak SMA itu suruh presentasi masuk ke depan. Gilir, absen 1, absen 2, absen 3 setiap hari. Akhirnya mereka belajar bicara. Kalau anak-anak SMA itu seperti itu. Mungkin dengan pelaksanaan jurnal belajar tadi, anak-anak bisa menyampaikan, aku tadi baca apa sih? Akhirnya, oh saya bisanya gambar gitu, gambar aja. Oh tadi saya belajar tentang membuat gunung yuk. Itu adalah suatu prinsip bahwa kita membekali sebelum materi kita sampaikan, anak itu tahu apa yang akan disampaikan gurunya. Kadang itu menurut saya, kadang kita itu langsung masuk gaspol materi, anak-anak itu zong, belum tahu apa-apa. Nah, oleh karena itu program itu sebenarnya bagus. Mungkin nanti kalimatnya disusun lagi Pak Andriawan, tapi sudah bagus, tujuannya bagus program sekolahnya. Nanti saya yakin ini ada pembicaraan selanjutnya Bu Eti, artinya program kerja nanti, program sekolah nanti jadi prakarsa itu mungkin kalimatnya agak lebih disusun lagi, tapi intinya adalah membentuk anak-anak yang siap untuk belajar sebelum pelajaran. Otomatis disesuaikan, anak kelas 1 beda dengan anak kelas 2. Anak-anak itu berangkat dari sekolah itu kadang belum sarapan. Tidak bisa anak itu pelajaran, makanya harus ada punya seribu cara kita anak-anak itu siap untuk diberi ilmu. Begitu Bapak Ibu, oke? Oke, terima kasih sudah menghadiri pelaksanaan diskusi misi dan prakarsa perubahan yang disampaikan Pak Andriawan selaku CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan setelah diskusi ini nanti Ibu Kepala Sekolah akan mengadakan pertemuan-pertemuan intern lagi, sehingga nanti akan diolah lagi program ini menjadi lebih baik dan dilaksanakan oleh seluruh guru kelas. Ya memang tidak perlu lama, paling 5-10 menit saja setiap pagi dilakukan, insya Allah
pasti akan membentuk generasi pada waktu lulus dari kelas 6 ini. Anak itu punya bekal. Ketika ditanya di masyarakat, kamu dulu kelas 6 belajar apa? Pasti bisa menjawab. Kebanyakan sekarang, bahkan nggak usah kelas 6, lulus 12 SMA, kamu belajar apa di kelas 12? Nggak bisa menjawab. Karena memang mereka selama ini ya diajari, tapi karena orang itu kalau tidak mau terima itu kan ya sudah ilmunya ya kurang. Intinya adalah kalau saya simpulkan dari diskusi ini, kita menyiapkan peserta didik atau murid-murid kita untuk siap dalam belajar. Intinya apa yang kita siapkan itu, menyiapkan kemandirian agar anak itu siap dalam belajar, sehingga guru ketika memberikan materi apapun akan bisa masuk. Tapi sebelum itu kan tidak langsung ada namanya dipersiapkan tadi dengan program sekolah. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan setelah ini ada penerusan atau pelaksanaan lebih lanjut dari Ibu Kepala Sekolah dalam bentuk ulasan-ulasan yang lebih bagus lagi, sehingga nantinya siapapun yang meneruskan di sekolah ini bisa mengambil atau meneruskan program ini, bahkan mengambil dari beberapa titik poin dari visi sekolah yang lain, karena jenisnya kan banyak sekali. Baik, masuk ke acara terakhir penutupan. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.